Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Kedua, ada video asal dia. Setelah ini kita bicara apa? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, Lis. Kita memperjuangkan Selin. Kita memperjuangkan Selin. Kadang-kadang mama takut. Terbukti atau enggaknya si Lisa Mariana ini berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil ya, tetap Lisa harus diproses hukum. Ia sudah hamil duluan saat bertemu. Itu kan kayak bahasa tongkrongan banget ya. Kayak misalkan ada cewek, sayang, aku hamil. Apaan sih orang pas kita main udah hamil duluan? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Nah, kali ini kita bakal membahas kasus-kasus yang lagi viral lagi, yaitu tentang kasusnya Ridwan Kamil, teman-teman. Jadi Ridwan Kamil akhirnya mengklarifikasi tentang kejadian video tersebut ya yang beredar. Wow, sampai punya anak dengan umur 3 tahun, teman-teman. Wah, gimana nih klarifikasinya? Dan ada lagi voice note yang disebarkan oleh Lisa ya. Dan ada ibunya gitu ya. Menarik buat dibahas ya. Sebenarnya kalian ada lihat yang aneh nggak dari FKR Project? Ini dia. Nah, ini adalah salah satu gelang dengan emas ya. Ini keren banget ya. Jadi untuk sekarang sih kayaknya kalian udah pindah deh, daripada gelang-gelang biasa lebih baik kalian ini sekitar 0,1 gram ya. Dan tenang aja, ini emasnya asli dan kalian bisa mengunjungi dari brand Semar. Siapa sih yang tidak kenal brand ini? Ini adalah brand yang menjual emas. Tapi teman-teman kalau nggak suka motif ini, teman-teman bisa langsung aja cek. Ini adalah salah satu contoh yang saya tampilkan ya, teman-teman. Ini adalah investasi terbaik dari kalian ya. Jadi ini gelang-gelang anak muda zaman sekarang lah, hits ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini sangat silau. Teman-teman bisa langsung aja check out emasnya di Semar ya, Nusantara. Ada ramalan dari salah satu peramal ya, kita bisa dengar ini. R. Iya. R ini cewek cowok? R ini cowok. Oke. Yang lu lihat? R ini pertama di tahun depan itu jadi banyak permasalahan musibah yang dia terima. Ada banyak masalah dia dapat? Ada banyak masalah. Oke. Salah satunya ada aib perselingkuhan dia yang terbongkar. Aib perselingkuhan. Mirip nih ya, karena kasusnya lama nih. Ada terbongkar perselingkuhan. Iya. Kemudian? Kedua, ada video asal dia. Setelah ini kita bicara apa nih? Kalau yang aku lihat bukan yang Bukan. Oh, bukan. Tapi kenapa dibilang kenapa ini sila dan kenapa ini nggak baik? Ya. Karena dia ini sudah punya pasangan. Oh, si gitu. yang R. inisial R sudah menikah? Sudah menikah. Oke. Sudah punya pasangan, sudah menikah. Jadi makanya ini kalau misalkan kebongkar ya pastinya buruk untuk dia. Oh iya aib. pasti dong, kalau orang udah menikah dong. Iya. Dan ini yang membongkar nanti sama selebritis. Selebritis yang membongkar itu. Iya. Dan selebritis yang membongkar itu pasti dapat keuntungan dong dari membongkar Betul. itu. Ini mirip banget arahnya ke Ridwan Kamil ya, teman-teman. Kita balik lagi ke Instagram Lisa. Dia punya followers yang cukup besar dan dia adalah model dewasa. Terus punya video apa nih? Gila nih, waduh, ini yang buat menjadi bukti kuat mungkin Lisa berani speak up. Dari ramalan ini mungkin itu, teman-teman ya. Nah, kita lihat nih dari sudut pandang netizen apakah ini RK, tapi balik lagi ini hanya ramalan ya. R itu banyak masalahnya ya. Bisa Rido, bisa Raka, bisa Ridwan ya. Nah, ini kita lihat komentarnya. Padahal Lisa kayak gitu kok suka ya Ridwan Kamil. Saya bisa menjawab sih mbak, karena nafsu. Hal yang cowok susah hindari adalah harta tahta wanita. Itu nafsu sangatlah sulit. Tapi balik lagi, semua itu bisa dikontrol. Tapi ya kita tidak tahu. Lanjut lagi. Ramalan Hargumai semuanya nggak pernah meleset. Next, real banget jir. Nggak expect Ridwan Kamil ngiranya pada Raffi Ahmad ya. Bener. Saya juga awal pikir mungkin Raffi ya, karena kan dia yang paling disorot ya. Ternyata Lisa Mariana membagikan voice chat bersama mamanya. Mamanya takut mama sayang banget sama Selin, Lis. Oke, kita dengerin ya. Kadang-kadang mama suka gemeteran deh, Lis. Lu lagi viral, Lis. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya, Lis. Kita memperjuangkan Selin. Kita memperjuangkan Selin. Kadang-kadang mama takut. Se-Indonesia tahu. Takut mama. Tapi mudah-mudahan ada jalan terbaiknya buat Selin ya, Lis.
Ini mamanya Lisa ngedukung gitu menjadi simpanan lelaki. Oke, kita lihat nih tanggapan dari netizen ya. Gak sedih malah kepikiran Bu Cinta gimana hancurnya perasaannya. Ya bener banget. Ini sebenarnya udah jadi resiko Lisa teman-teman ya. Dia kalau udah tahu nih si RK punya istri, kenapa dia mau dan dia harus nanggung resikonya. Terus dia mengandung ya. Ini resiko kalian gitu ya. Duh, cuma kepikiran perasaan Bu Cinta aja sekarang. Astaga, kalau bener, saya lebih kasihan sama Bu Cinta. Semoga kuat ya Bu menghadapi ujian ini. Saya tetap berharap berita ini tidak benar. Ternyata bener ya, wanita tuh bawa energi. Ada yang bawa hoki kayak Bu Atelia. Ada yang habisi energi seperti wanita Ani ya. Yang korban Bu Cinta bukan kalian. Udah tahu punya istri tapi mau. Ini dari segi manapun serba salah ya teman-teman. Cewek juga minta penanggung jawabannya. Ini udah resiko kamu gitu Lisa. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Ini resiko RK juga kalau dia selingkuh. Nah, si Lisa men-speak up kalau bener terjadi ya gitu ya. Kasihan juga lah istri sahnya ya. Dan ini ada pasalnya loh teman-teman ya, bukan main-main loh. Nih yang penasaran awal kenal gimana, yang chat duluan siapa, yang FC duluan siapa, ini chat ada isinya loh. Setelah aku read langsung di unset lagi. Paham kan? Jadi kan karena kalian visit IG ku, lihat brandingku yang seperti ini, dibilang aku yang gatel. Iya, branding kamu emang pakaiannya minimalis. Oh iya ya, ini chatnya ditarik gitu ya. Pinter juga Pak. Halo Pak, aku baik. Bapak apa kabar? Oh, dikasih nomor ya ini. Oke, bisa nggak? Oke. Lisa cek Telegram. Mainnya Telegram. Ngeri. Tapi ini kayaknya sih emang RK di 21 juta followers ya. Ada apa nih main Telegram ya? Ini klarifikasi Lisa lagi, biar dibilang gunik-gunik, ani-ani, apalah nggak peduli, sumpah. BTW ini setelah tahu aku hamil, bener-bener susah dihubungin, bilangnya sibuk terus. Sebelum tahu hamil, setiap hari chat tele. Bener-bener hancur banget, permasalahan sudah selesai dari 4 tahun lalu. Apa yang selesai? Ingat juga dulu aku difitnah, dibilangin ini anak dari pacarku yang jelas-jelas udah putus tahun lebih. Ya Allah, jangan ganggu Bapak ya, karena Bapak mau mencalonkan diri sebagai presiden. Bener nggak sih nih di sensornya? Diancam dipenjarakan, dia bilang anakku akan diambil negara. Ngeri kali ya. Oke, kita lihat chatnya ya. Kalau ada waktu Lisa mau bicara Kang Lisa kalau ada waktu tolong balas DM Lisa banyak yang mau diomongin, masih banyak di lapangan, mungkin besok lusa. Baik Akang, pagi ya Kang. Oh oke. Tapi ini chatnya 2021 ya teman-teman ya. Kita garis bawahi dulu 2021, mungkin nanti kalian akan paham ya. Ini September tanggal 8 2021. Oke teman-teman, tadi itu adalah salah satu rekaman yang ditampilkan oleh sosok Lisa dan ibunya di sini mengakui gitu ya. Itu bener anaknya si RK, Ridwan Kamil teman-teman ya. Nah, akhirnya dari VN tersebut juga, dan di sini RK mengklarifikasi teman-teman ya. Gak lama dari VN disebarkan, RK klarifikasi. Klarifikasinya kayak gimana? Mari kita baca, tapi bukan saya yang baca ya. Ada salah satu konten kreator yang baca, ini dia. Pak Ridwan Kamil angkat bicara. Kalau angkat medali perak itu Ridwan Syah, yang ini Ridwan Kamil ya. Jadi Bapak Ridwan Kamil angkat bicara atau membuat klarifikasi tentang isu yang sedang viral saat ini, yaitu isu perselingkuhan dengan Lisa Mariana yang sampai mengatakan seorang anak. Nah, ini adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil, mari kita baca. Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui, cukup melelahkan untuk menjelaskannya satu persatu. Semoga saya bisa melaluinya dengan ridho dan perlindungan Allah SWT, amin. Klarifikasi. Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang. Kata gue kayak, gue baru tahu fitnah bisa didaur ulang. Setahu gue selama ini yang bisa didaur ulang tuh cuma sampah. Tapi bener juga ya, kalau ini tuh fitnah ya, yang bikin fitnah juga termasuk sampah juga ya kan? Iya juga ya. Oke, kita lanjutin bacanya ya. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali. Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan. Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya. Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah. Jangan lupa semoga diberi parsel juga ya Kak Lisa Mariana, soalnya habis ini udah mau lebaran nih.
Karenanya untuk kali ini saya akan menggunakan tim hukum untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan. Ini tadi adalah klarifikasi dari Bapak Ridwan Kamil. Bentar teman-teman, bentar. Saya hanya bertemu yang bersangkutan 1 kali dan permasalahan 4 tahun yang lalu. Dan ini valid teman-teman ya. Kenapa saya bilang mungkin ini valid? Karena Lisa hanya menampilkan bukti chat yang tahun 2021. Kenapa kamu nggak menampilkan bukti chat tahun 2024 atau bukti hal-hal yang baru gitu? Karena kan kamu baru speak up sekarang kan, katanya kamu udah nggak dikasih nafkah lagi. Nah, kenapa kamu nggak nampilin chat yang buktinya sangat baru gitu? Jadi seakan-akan klarifikasi Ridwan Kamil bener nih teman-teman ya. Jadi udah nggak ada hubungan lagi, bisa jadi aja fitnah ini kan. Dan kenapa dia tidak menampilkan telegramnya gitu kan? Ya oke lah, kalau itu nggak bisa jadi konsumsi publik, seenggaknya kamu bisa membuktikan kalau ini baru terjadi tahun 2024 kek atau 2025 ya, tanggal tersebut aja gitu ya. Kita cari tahu, oh ternyata bener nih Ridwan Kamil ternyata masih menghubungi ya, dan udah main berhubungan lama dari tahun 2021, 2022, 23, 24. Lama juga ya ternyata ya. Makanya di speak up karena uangnya udah nggak masuk lagi nih ya ke Lisa. Ada. Kalian bebas mencerna apa isi dari klarifikasi ini ya. Tapi yang jelas menurut gua, setelah dibuktikan nanti, terbukti atau enggaknya si Lisa Mariana ini berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil ya, tetap Lisa harus diproses hukum. Kalau Lisa terbukti memfitnah, diproses. Kalau ternyata Lisa beneran berselingkuh dengan Bapak Ridwan Kamil sampai punya anak ya, mereka berdua diproses. Karena itu udah melanggar aturan hukum ya, ada pasalnya. Jadi harus diproses. Dan gue mau ngingetin ya buat netizen, apalagi yang cewek-cewek, jangan gampang terbawa perasaan, jangan gampang kasihan ya. Kalau benar si Lisa ini selingkuh sama Bapak Ridwan Kamil lalu punya anak dan kisahnya seperti yang dia ceritakan saat ini gitu ya, jangan lupa bahwa Lisa itu adalah pelaku utama. Dalam ceritanya, Bapak Ridwan Kamil menghubungi dia pakai akun IG-nya Bapak Ridwan Kamil yang ini, bukan pakai akun fake. Jadi Bapak Ridwan Kamil nggak mungkin pura-pura duda, pura-pura perjaka tua, single atau apapun itu. Dari awal Lisa sudah tahu kalau Bapak Ridwan Kamil punya anak, punya istri. Harusnya si Lisa tahu resikonya. Udah punya istri malah disikat juga sama Lisa. Mungkin karena ini semua itu. Duit. Mending kalau kalian ada duit nganggur daripada dipakai buat hal-hal begitu. Mending investasiin aja teman-teman ya. Bertambah. Ya, jadi Lisa adalah pelaku utama. Dan kenapa sampai bisa dijadikan anak? Itu benar-benar kejahatan yang lebih terstruktur lagi menurut gua. Karena ya anak itulah nanti yang dijadikan alat sama dia ya kan, untuk memeras. Tanpa dia pikirin anak yang nantinya lahir dari hubungan perselingkuhan masa depannya akan seperti apa, di lingkungan nanti dia akan dipandang seperti apa. Dia nggak mikir tuh begitu-begitu. Terus sekarang Lisa dengan ceritanya ya mau ngebawa kita ikut sedih. Waktu kemarin ya dia dikasih duit buat beli barang-barang branded, buat flexing di sosial media, buat perawatan ya. Kita nggak ada diajak-ajak tuh seneng-seneng begitu. Padahal banyak loh wanita-wanita di luaran sana yang lebih memilih hidup susah asal nggak mengganggu rumah tangga orang lain. Tapi dia pilih tuh happy-happy pakai duit suami orang ya. Terus sekarang giliran susahnya ya mau ngajak-ngajak kita orang. Mohon maaf, nggak ke bawah suasana guanya. Kita cuma woman support woman, bukan woman support animal. Lalu apalagi binatang ya. Kalau ternyata benar yang dilakukan Lisa adalah fitnah. Kata gua, orang pengen hidup gampang, hidup mewah begini banget ya, kata gua. Terus buat teman-teman dia yang ngebelain dia ya, terus respect sama dia, terus bilang dia cuma minta keadilan buat anaknya. No, buka pikiran kalian, buka ini kalian kalau masih punya ya. Justru dialah yang dengan egois sampai nekat melahirkan seorang anak di kondisi begini. Dan kalian teman-teman dia atau siapapun yang ngedukung Lisa ya,
Berdoa aja deh supaya laki kalian, bapak kalian, atau kakek kalian nggak diganggu hidupnya sama cewek model-model Lisa begini. Baru kalian tahu rasanya jadi bucinta itu seperti apa. Inti dari kata-kata ini, dua-duanya salah, maupun RK, Lisa. Mereka melakukan hubungan ini udah salah. Yang paling salah sih RK. Plus salah juga ya Lisa juga. Dua-duanya salah lah intinya ya. Oke, kita lihat deh komentar dari sisi netizen. Intinya wanita perebut laki orang kan udah tahu dari awal yang lakinya udah berkeluarga. Kok anaknya dijadiin alibi? Berarti punya alibi dong dari awal. Ya ini udah resiko RK lah ya melakukan hal kayak gini. Makanya si cewek ini punya kesempatan nih ya buat memeras si RK. RK juga salah. Dia punya istri ya. Kejahatan terjadi ketika ada namanya kesempatan. Dua-duanya salah. Ini komentar paling cakep nih. Kita lanjut lagi ya. Tiba-tiba ada Ani-Ani minta pertanggungjawaban dan keadilan nih. Jangan sebut Ani-Ani deh, karena kemarin aku dimarahin sama para netizen. Katanya terlalu bagus. Sebut saja adalah begitu. Kok ia berani tiba-tiba speak up minta keadilan? Keadilan apa yang diminta? Diadili sama Tuhan? Hah? Padahal sudah jelas kalau anak yang dilahirkan sebelum adanya pernikahan dan tidak berlanjut ke jenjang kepernikahan secara sah di mata hukum, maka sang ayah biologis ini juga tidak wajib untuk menafkahi anak tersebut. Yang dirugikan siapa? Yes, pihak wanita. Makanya hati-hati kalau jadi wanita, begitu. Apalagi kalau cuman sekedar jadi simpenan. Terlepas itu benar atau tidak, atau itu fitnahan atau bukan, tapi kalau dari kacamata saya sih ya, dari kacamata saya, ini nggak mungkin nih, ini kok setiba-tiba itu berani banget speak up di tengah kehuru-haran Indonesia atau kondisi Indonesia yang lagi sangat tidak stabil. Oke, kita bahas sedikit. Ini dari sudut pandang saya ya teman-teman. Kenapa si Lisa ini berani speak up? Karena kita tahu si RK ini lagi kena masalah nih dengan kasusnya KPK nih, diperiksa gitu kan KPK. Di sini kesempatan Lisa masuk, tambahin lagi masalah. Nah, jadi ada kubu dua netizen ya. Emang netizen yang kesel nih sama si RK. Kok bisa-bisanya sampai keperiksa KPK. Lisa masuk, ada kasus perselingkuhan. Tambah lagi kesel nih netizen. Kayaknya itu deh momen yang dimanfaatkan si Lisa. Ya, ini balik lagi, ini duitnya tidak masuk ya. Yalah, paling bener kita investasi ya. Lanjut. Kenapa? Karena mungkin pihak RK sudah tidak memberikan uang bulanan kepada si anak. Sebenarnya nggak sesimpel itu, karena dia pasti tahu kalau RK ini lagi terseret kasus. Ayo, jujur Mbak, kamu ditunggangi sama siapa? Kok berani-beraninya speak up seperti ini? Gak pikir panjang sih ini. Terlepas kamu memang ada backupan karena berani banget speak up seperti ini, satu kesimpulan yang wajib kamu harus tahu adalah kamu tidak berhak untuk meminta uang bulanan terhadap beliau. Karena ada anak, ingat, anak itu dihasilkan dari hubungan luar nikah dan tidak ada proses ikatan pernikahan setelahnya. Rugi kan? Rugi. Siapa suruh jadi punya anak lagi? Gak ada ya, gak ada woman support woman kalau begini ceritanya, ya. Ya, kita sama pemikirannya ya sama Mbak ini. Ya Pak guys, backingannya ya. Ya duduknya salah intinya. Next, lanjut lagi. Kaget banget baru bangun tidur tiba-tiba ngeliat berita katanya mantan gubernur Jawa Barat RK selingkuh. Sebenarnya mah bukan masalah selingkuhnya. Kalau masalah selingkuh mah semua orang juga bisa. Tukang sol sepatu bisa, ojol bisa, tukang asbes bisa, tukang ordeng bisa, semua juga bisa. Selebgram bisa, TikToker bisa gitu. Tapi yang jadi masalah bukan masalah selingkuhnya. Beliau ini adalah pejabat publik. Itu yang jadi masalah. Dan beliau pernah jadi orang nomor 1 di Jawa Barat. Tapi beliau udah klarifikasi kok di akun IG pribadinya. Intinya beliau bilang itu fitnah. Tapi menurut gua klarifikasinya gantung. Kenapa? Karena beliau bilang beliau memang pernah ketemu sekali sama orang itu pun terkait permohonan bantuan kuliah. Mohon maaf Kang, nanti ada pertanyaan lagi yang timbul di masyarakat. Emangnya nggak ada orang yang berkompeten buat nemuin dia? Kenapa harus Bapak yang nemuin dia turun langsung gitu? Raju. Dan dari ribuan orang yang butuh dana kuliah, kenapa harus dia yang Bapak temuin? Yang notabene dia adalah selebgram. Kan masih banyak Pak orang yang tidak mampu lainnya. Kenapa harus dia yang Bapak temuin? Terus ada kalimat menarik lagi yang beliau tulis. Beliau tulis, ia sudah hamil duluan saat bertemu. Itu kan kayak bahasa tongkrongan banget ya. Kayak misalkan ada cewek, sayang aku hamil. Apaan sih orang pas kita main lu udah hamil duluan gitu. Jadi kayak asumsi kita tuh jadi terus asumsi netizen jadi lebih aneh lagi. Apa anaknya Pak RK, Zahra, yang katanya kan lepas hijab tuh beberapa bulan yang lalu. Intinya katanya Zahra lepas hijab gara-gara galau gitu karena kelakuan Pak RK. Itu asumsi netizen. Jadi kan jadi kemana-mana pikiran orang ya. Perkara lepas hijab jadi disambungin ke situ.
Intinya gue bikin konten kayak gini tuh biar pejabat publik pada melek gitu. Harus tahu bahwa sekarang rakyat kita itu udah kritis. Apapun bisa dipertanyakan gitu. Karena ente tahu kalau rakyat kita udah kritis, ayo dong berkomunikasi tuh yang jelas, jangan ngambang. Masa komunikasi gitu aja jadi ngambang kemana-mana gitu. Kita tuh udah mikir bro, ente dapet tweet dari kita gitu maksudnya. Ya tetap aja ya, itu namanya asumsi. Karena gak ada satupun bukti dari si cewek kalau Pak RK itu bener ngelakuin hal itu. Itu kan cuma DM doang, screenshotan DM. Kalau DM mah gue juga bisa. Gue DM aja sih ini Pevita Pierce. Kamu telah merenggut keperjakaanku. Jadi bisa begitu kalau DM mah. Tapi what if kalau berita ini bener nih, kita berandai-andai aja dulu gitu ya. Kalau emang ini benar, kita belajar bahwa nggak ada hubungannya bucin sama kesetiaan sama loyalitas tuh nggak ada, bro. Sebucin apapun ente dalam berhubungan ya, lu mau nyebokin dia tiap hari, lu mau jilatin jempol kaki dia, bucin banget dah. Apa-apa dulu lapin mukanya kalau lagi makan. Ya kalau emang selingkuh mah ya selingkuh. Kagak ada hubungannya bucin sama kesetiaan tuh kagak ada. Kan kita sering lihat, ih padahal dia bucin banget kok bisa selingkuh ya. Ya bisa dong ganteng. Tapi digarisbawahi dari konten ini, dan emang kenapa klarifikasinya itu kayak racu banget gitu ya. Kenapa kayak nggak dibilang enggak, bener-bener enggak, tapi ada kalimat kita pernah ketemu. Lah. Ini nimbulin asumsi baru lagi nih. Udah tahu netizen tuh sangat, balik lagi kata abang tadi, kritis ya. Semua jejak digitalnya bakal diungkit lagi nih ya. Contohnya jejak digital siapa? Istrinya Ridwan Kamil teman-teman ya. Jauh. Jangan berprasangka terlalu jauh. Karena ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemana aja, sama siapa aja, itu nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu berarti sudah tidak bersama saya lagi, hatinya silahkan memilih orang lain misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang maha kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya? Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu sama Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Ya, ada itu banyak banget ya. Jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan. Ya bilang, Emil aku siap menjadi istriku gitu-gitu. Aduh itu kadang dulu sempet sih sakit hati di awal ya. Jadi bisa kita garis bawahi, istrinya tidak mau diduain teman-temannya. Berarti kita bakal lihat endingnya. Kalau emang pernyataannya dari istrinya Ridwan Kamil bener, pernyataannya kayak gini, berarti endingnya pecah dong rumah tangganya. Oke, ya emang sakit hati sih. Sakit hati terbesar adalah perselingkuhan ya. Itu sakit hati banget, bahkan nggak akan bisa hilang sih, susah hilanginnya. Nah kalau kita lihat di sini komentar netizen, dikasih kepercayaan, akhirnya Kang Emil sekarang jadi selingkuh juga kan Bu. Jadi hati-hati, jangan sampai lengah sama pasanganmu. Iya sih, tapi ya jangan sampai apa tuh dikekang banget gitu ya. Saya juga sebagai cowok ya agak nyaman. Justru dalam Islam, kalau tidak cemburu itu haram. Karena dengan cemburu dan ditanyain jadi laki-laki ada rem. Kalau ada yang genit-genit gangguin pasangan kita, kita pasang badan Bu. Buktinya terlalu dipercaya gitu ya. Akhirnya terjadi kayak gini mungkin. Oh alah Bu, Lia berarti bakalan cerai dong. Ridwan Kamil yang menemani kita di hari tua itu istri, bukan anak-anak. Kan Ridwan Kamil pernah ngomong kayak gini. Aduh. Kalau emang bener omongannya istrinya Ridwan Kamil kayak gini ya pasti bakal cerai sih. Ada Gundik Speak Up minta keadilan, katanya punya anak dari pejabat kita berinisial Ridwan Kamil. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kecelakaan dalam bekerja? Mari kita bahas guys. Ini kita sedang memasuki kecelakaan dalam bekerja, oke. Waktu Indonesia bergosip ya, jadi lagi rame banget. Ada selebgram berinisial Lisa Mariana. Dia mengaku sudah memiliki anak dari hubungan 4 tahun lalu dengan pejabat kita berinisial RK. Guys, kita sepakat ya, se-Indonesia memanggil dia Gundi karena kenapa? Dia berhubungan sama laki orang. Tentunya netizen Indonesia geram banget sama mbak ini. Kok bisa-bisanya seorang Gundi minta pertanggungjawaban dan keadilan kepada suami orang yang jelas-jelas dia itu punya istri sah gitu. Apa tidak dipertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi ketika dia berhubungan dengan suami orang yang sudah punya istri sah gitu kan? Ini judulnya
Mbak jualan, Bapak beli gitu. Dan dijawab lah sama Mbak Lisa ini, dia bukan mau viral atau mau merusak hubungan pejabat ini sama keluarganya, melainkan dia mau meminta keadilan untuk anaknya gitu kan. Mungkin keadilan dinafkahi ya, karena dia bilang selama 4 tahun ini tuh dia lancar dinafkahi, tapi akhir-akhir ini tuh DM aja nggak direspon sama bapak gitu. Tapi tenang, dari pihak laki-lakinya sudah melakukan klarifikasi di sosial medianya guys. Ini dia. Pihak RK mengatakan bahwa berita yang beredar beberapa hari ini adalah hoax alias fitnah. Guys, beliau bilang dia hanya bertemu sama si Mbak Lisa ini 1 kali dan itu hanya ngomongin tentang perkuliahan. Jadi si RK ini tuh ngebiayain si Mbak Lisa ini kuliah guys. Bapak tolong, emang tidak ada bentukan lain atau orang susah yang lebih berhak gitu mendapatkan bantuan dari Bapak gitu kan. Oh iya juga ya. Kenapa sih Lisa ini dibantu? Harusnya itu sangat easy peasy buat Lisa dapetin duit ya. Ini klarifikasi yang sulit diterima teman-teman. Kelihatannya sih Mbak Lisa ini apalagi dia punya followers banyak gitu kan, selebgram, kayaknya dia gampang deh nyari duit Pak. Dan ya netizen Indonesia seperti biasa ya kan, tidak gampang percaya Bapak ya kan. Dianggap klarifikasi si RK ini blunder seblunder-blundernya. Dan ini beberapa komenan-komenan netizen Indonesia yang bener-bener lucu banget. Dari tadi gua ngakak. BTW gua positif aja, mungkin ketemuan COD Bit Karbu. Apakah si perempuannya nampak semangat belajar kuliah dan menggapai cita-cita? Sampai dibantu dan bertemu, saya beneran nanya ya. Tambah semangat ya, bisa bertemu langsung dengan RK. Itu bertemu di mana? Di rumah, di hotel, atau warung sebelah? Bertanya dengan nada sopan. Terus saya gak kepikiran gitu ya. Iya, pertemuannya di mana gitu kan. 1 kali ketemuan itu ngapain Pak? COD-an sebelah. Jangan lupa untuk check out nih. Daripada dipakai buat hal-hal yang begitu-begitu ya, tidak menghasilkan duit, mending kalian check out ini deh. Ini emas ya, tapi modelnya gelang. Dan kalian bisa berinvestasi. Jadi ingat, harga emas itu enak banget, makin lama disimpan makin naik harganya. Wah, apalagi kalian punya pasangan kan, sama nih. Langsung aja check out, banyak modelnya. Saya undur diri dulu, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.